Apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, gak mungkin saya tanya, Pak ini hasil dari apa? Saya tengok, saya ngangguk. Kawan-kawan saya yang ikut ke situ seperti ngelihat kucing semuanya. Besar, mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah pun cerita, Ustadz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu, pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya Mak? Nggak ada. Mana rantainya Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih, supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa Bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa mama megang tanah? Udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya Bu, sabar ya. Ibu salah tanya Bu. Kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya? Mana?
Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut. Nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu? Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Ambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapakmu. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia, Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru. Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget, disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja, cerita dia. Dulu saya kuliah di Jogja, Ustadz Abdul Somad, insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan. Kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara, ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang orang tua itu bukan mesti dibelikannya apartemen, dibelikannya mobil, belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah. Habis 2 bulan kena virus HIV AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, hei sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan, orang tuamu bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah,
Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, hei setan. Orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, sudah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya, tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul?